Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan nama-nama guru honorer yang lulus seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada Jumat 8 Oktober kemarin. Hasil pengumuman ini merupakan gelombang pertama pada tahun 2021. Direncanakan pada tahun ini pemerintah akan menggulirkan seleksi P3K hingga 3 gelombang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Mamduk yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Mamduk, selamat siang. Halo, selamat siang, Frida. Mamduk, bisa Anda jelaskan bagaimana guru honorer di Jateng ini menyikapi pengumuman hasil seleksi P3K? Pengumuman honorer ya, yang masuk ke perjanjian atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang dilakukan pada Jumat kemarin itu tanggapannya dari para guru itu ditanggepin bermacam-macam. Ada yang lolos karena lolos jadi mereka menanggapinya secara sukacita. Ada juga beberapa guru honorer yang tidak lolos ya atau masih gagal untuk melaksanakan P3K gelombang pertama ini. Untuk yang lolos atau untuk yang masuk pada gelombang pertama ini, seleksi guru honorer P3K itu, mereka mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih dengan sujud syukur di depan para pengurus PGRI Jawa Tengah. Dari para pengurus PGRI Jawa Tengah ini selama proses seleksi memang membimbing para guru honorer yang mau ikut seleksi P3K ini. Jadi mereka untuk mengungkapkan rasa syukur mereka memberikan semacam buah-buahan, ada pisang, kelengkeng, dan berbagai macam buah-buahan, dan sujud syukur sebagai rasa terima kasih kepada para pengurus PGRI itu. Dalam proses seleksi kemarin dalam P3K itu, para guru honorer ini meminta kisi-kisi dan meminta bimbingan dari para pengurus PGRI Jawa Tengah. Begitu, Firda. Mamduk, bagaimana kemudian tanggapan dari guru honorer sendiri yang gagal atau tidak lolos dalam P3K kali ini? Ada berbagai macam alasan kenapa guru honorer masih gagal ya, tidak diangkat menjadi guru P3K. Rata-rata ada yang mengatakan karena memang gagal di kompetensi teknis ya, karena kompetensi teknis dinilai sangat sulit dalam ujian seleksi P3K ini. Lalu mereka beberapa ada yang mengatakan sudah lolos passing grade sudah lulus, tapi ternyata tidak ada formasi dalam sekolah itu. Jadi mereka harus mengikuti seleksi kompetensi lagi yang kedua besok. Begitu, Firda. Adakah mungkin tanggapan dari guru honorer dan pengurus PGRI terkait pelaksanaan seleksi P3K kali ini? Pengurus PGRI meminta ada evaluasi atau perbaikan dalam seleksi kompetensi P3 mendatang ya, atau yang kedua dan ketiga yang direncanakan diselenggarakan tahun 2021 ini. Juga tahun 2022 juga rencananya pemerintah atau Kemendikbudristek akan mengadakan seleksi honorer P3K ini juga ya, akan dilaksanakan kembali. Para pengurus PGRI ini meminta ada evaluasi terkait pelaksanaan teknis serta penilaian atau afirmasi ya, ada penghargaan untuk guru-guru honorer yang sudah mengabdi lama atau yang sudah berusia senja 50 tahun ke atas misalnya. Dalam seleksi tahun ini, beberapa guru honorer merasakan lega ya karena ada tambahan afirmasi dari pemerintah pusat. Taman afirmasi di mana guru honorer usia 50 tahun ke atas diberikan afirmasi dengan memberikan tambahan passing grade ya. Passing grade 100% artinya passing grade-nya atau nilai ambang batasnya adalah 0. Dan sedangkan yang di usia 50 tahun ke bawah guru honorer diberikan tambahan afirmasi 10% untuk passing grade atau nilai ambang batas. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua PGRI Jawa Tengah Muhdi dan juga guru honorer SDN Sendang Sari Purworejo yang juga Ketua Umum DPP Forum Honorer Non-Kategori Indonesia R. Sutopo Yuwono. Dan berikut liputannya untuk Anda. Dengan adanya ini kami sekarang yang tadinya mendapat mungkin penghasilan ada yang 700, 500 ribu, bahkan beberapa ada yang 300 ribu, sekarang yang sudah lolos bisa memperoleh kesejahteraan setara golongan 9A, 11 ya,
sebelah kalau PNS 3A dengan gaji yang justru malah lebih banyak daripada PNS, kami lebih tinggi sebetulnya. Nah, oleh karena itu kami sangat bersyukur atas kebijakan Bapak Mendikbud, Bapak Dirjen Pendidikan yang selalu mendampingi, bahkan memberi motivasi kami, dan juga Bapak Mendikbud, juga Bapak Presiden Joko Widodo. Saat ini kami hari depan hari yang besar, dan khususnya hari ini terima kasih juga kepada Pak Cahyokumolo yang sudah menentukan permen Panetin penggunaan ambang batas kelulusan, sehingga juga banyak tertolong honorer baik itu yang usia di bawah usia 50 maupun di bawah 50 tahun. Rasa syukur alhamdulillah dan terima kasih ya kepada pemerintah di mana mereka akhirnya juga bersedia untuk menunjukkan rasa sayang, rasa menurut saya penghargaan kepada teman-teman guru honorer dengan yang semula sudah menetapkan penghargaan melalui afirmasi atau keringanan passing grade itu bisa ditinjau. Waktu itu sudah mau pengumuman ditunda, dan lalu penundaan itu tidak sia-sia, keluarlah kebijakan yang memberikan sebut saja kalau bahasa saya kemudahan, menolkan ya passing grade untuk usia di atas 50 tahun dan menambah atau mengurangi passing grade 10% itu, yang akhirnya menaikkan dari sekitar 90 ribuan menjadi 100 ribu.